Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Pritisuka, kelas A pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan Selimbau, yang dimana di sini memenuhi mata kuliah sejarah lingkungan. Baik, langsung saja. Kerajaan Selimbau adalah kerajaan kecil yang berdiri di Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Konon pendiri kerajaan ini adalah seorang suku Dayak bernama Guntur Baju Bindu atau Raja Abang Bindu. Mulanya kerajaan Selimbau bercorak Hindu, baru pada masa Raja ke-20, Islam ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan setelah sultannya menjadi Muslim. Sama dengan kebanyakan kerajaan di Kalimantan Barat, Selimbau juga terkena pengaruh Belanda. Pengaruh tersebut semakin kuat seiring berjalannya waktu, hingga Belanda bebas melakukan campur tangan dalam urusan internal kerajaan. Kerajaan Selimbau didirikan oleh orang Dayak bernama Guntur Baju Bindu atau Raja Abang Bindu, yang setelah menjadi raja bergelar Guntur Baju Bindu kilat lambai lalu. Diperkirakan kerajaan Selimbau berdiri pada tahun 600 atau sekitar abad ke-7 Masehi. Pada waktu didirikan kerajaan ini masih bercorak Hindu, namun tidak banyak informasi yang diketahui selain itu. Kerajaan Selimbau berubah menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja yang ke-20, yakni Pangeran Muhammad Jalaluddin yang bergelar Pangeran Sutakusuma. Pada masa ini, Raja mengirim utusan ke kerajaan Mempawah dan Pontianak. Berkat bantuan dari dua kerajaan ini, Selimbau semakin berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Selimbau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Suait dan Kecamatan Jongkong, dan dikenal sebagai salah satu kota penghasil ikan air tawar terbesar. Pendiri kerajaan Selimbau adalah seorang suku Dayak bernama Guntur Baju Bindu atau Raja Abang Bindu. Masa kejayaan kerajaan Selimbau berlangsung pada abad ke-19 ketika diperintah oleh Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara. Pada periode ini, perdagangan dengan saudagar muslim dari luar negeri berkembang pesat. Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara membangun Masjid Jami At-Taqwa yang masih berdiri hingga saat ini. Pengaruh Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu pada 1823. Setelah mendapatkan izin dari kerajaan Selimbau, sejak mengetahui kekayaan sumber daya alam di wilayah Kapuas Hulu, Belanda terus menggunakan segala cara agar Raja Selimbau mau menandatangani perjanjian dengannya. Panembahan Haji Gusti Muhammad Abbas Suryanegara pun tercatat 2 kali mengadakan kontrak politik dengan Belanda, yang masing-masing dilakukan pada 5 Desember 1847 dan 27 Maret 1855. Runtuhnya kerajaan Selimbau. Menjelang akhir abad ke-19, Haji Muhammad Utsman naik takhta sebagai penguasa Selimbau. Namun, raja tidak lagi mampu mengendalikan pemerintahannya secara utuh karena Belanda selalu mencampuri setiap urusan kerajaan. Kedaulatan Selimbau berakhir pada 1925. Setelah Panembahan Haji Gusti Utsman meninggal, dapat disimpulkan penyebab runtuhnya kerajaan Selimbau adalah intervensi Belanda dalam urusan kerajaan. Setelah itu, pemerintah Hindia Belanda menghapus kerajaan Selimbau dan dapat menguasai wilayah Kapuas Hulu secara utuh. Saat ini, kerajaan Selimbau dipimpin oleh Raden Asti yang bergelar Panembahan Agung Mangkunegara II yang naik takhta pada awal 2005. Demikian dari penjelasan saya tentang sejarah kerajaan Selimbau. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkurang berkenan.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.